Halo sahabat Bakti, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam bincang sehat yang akan diberikan oleh Rumah Sakit Bakti Denpasar. Baik, jadi pada hari ini kita sudah kedatangan satu orang narasumber yang luar biasa. Selamat datang Dr. Kade Sukomerto. Ya, terima kasih Dr. Bayu. Ya, Dr. Kade Sukomerto merupakan salah satu dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Bakti Denpasar. Itu ya Dr. Kade ya? Ya, Dr. Kade sudah dari sejak kapan Dr. Kade di Rumah Sakit Bakti Rahayu Denpasar? Saya bergabung dengan Rumah Sakit Bakti Rahayu 2015 ya. Oh, Januari sejak 2015 ya, kurang lebih berapa tahun ya? 5 tahun ya. Wah, berarti sudah cukup banyak dong dok ya. pasiennya dokter ya? Ya, lumayan gitu dok ya. Ya. Ya dok, jadi kita hari ini ngobrol singkat aja sih dokter. Jadi terkait dengan melahirkan di era pandemi dok. Dimana saat ini kan memang era COVID-19 dan mungkin banyak sahabat bakti yang juga menanyakan, wah saya dalam kondisi hamil seperti ini apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin kita banyak diskusi di sana dokter. Mungkin yang pertama nih dok yang mau saya tanyakan sama dokter adalah sebenarnya melahirkan itu ya dok ya, melahirkan itu baiknya bayi itu dilahirkan di usia berapa nih dokter? Apabila misalnya bayi itu mau SC ataupun mau pasien normal, itu biasanya di usia kehamilan berapa minggu biasanya dokter? Ya, ini yang sering jadi pertanyaan juga ya, dari ibu-ibu, dari suami yang ibunya lagi hamil, sampai kapan sih ditunggu lahirnya ya. Nah, kita katakan hamilnya itu cukup bulan, kalau usia kehamilannya di atas 37 minggu ya, 37 minggu sampai dengan 42 minggu ya. Nah, di situ kita katakan cukup bulan ya, aterem ya. Kalau misalnya masih di bawah dari 37 minggu, kita katakan prematur ya masih ya. Masih prematur, belum cukup bulan ya. Kemudian itu dievaluasi dari tiap bulannya setelah masuk 37 minggunya itu. Oke, setelah 37 minggu baru dievaluasi ya dok ya? Itu pun, nah sekarang dari usia kehamilan itu ditentukan dari banyak faktor. Yang pertama, haidnya harus dia ingat. Kemudian harus ingat nih sahabat bakti harus ingat kalau misalnya haidnya tidak jelas, nah itu jadi masalah dia. Kadang-kadang ujuk-ujuk datang hamil udah gede berapa minggu nih, kapan saya lahir, wah susah ini kan gitu kan. Itu yang sering jadi PR kita sebagai dokter kandungan ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya haidnya lupa nggak ingat, ya harus dia pernah kontak misalnya USG pada usia trimester pertama. Trimester pertama harus ada USG dulu ya dok ya? Kalau trimester pertama ada itu sebenarnya untuk kita dating ya, untuk kita tahu pasti umur kehamilannya berapa. Itu juga istilahnya kita pakai patokan untuk menentukan kapan cukup bulan apa tidak. Ya. Dari situ kita tentukan kalau pasti umur kehamilannya, pasti pernah USG trimester pertama, bisa kita tentukan angka 37 minggu itu cukup bulannya ya. Kemudian nanti dilihat apakah berat badan bayinya cukup, usia kehamilannya cukup. Kalau di atas 37 minggu biasanya sudah masuk aterem, cukup bulan sudah siap untuk lahir ya. Setelah 37 minggu ya dok ya? 37 minggu ya, sudah matang sampai lah ya. Kita lihat maksimalnya sampai 42 minggu. Cuman selama 37 minggu terus itu kita pantau air ketubannya cukup nggak, berat bayinya cukup nggak, ada penyulit nggak selama dia cukup bulan itu untuk proses bersalin. Baik normal maupun dengan komplikasi yang lain. Baik, terima kasih Dr. Kade. Nah, sedangkan sebelum mereka ibu-ibu atau sahabat bakti ini melahirkan, itu pemeriksaan apa saja sih Dr. Kade yang harus diperiksakan oleh mereka di luar yang di era pandemi ya Dr. Kade ya? Itu apa saja yang harus minimal harus dilakukan sama mereka? Nah, ini bagus sekali pertanyaan yang terbaik. Jadi untuk pemeriksaan ibu hamil sebenarnya sih baik pandemi maupun tidak sudah rutin dikerjakan ya. Rutin dikerjakan. Kita sekarang ini sudah masuk ke sosialisasi dan pelaksanaan sebenarnya untuk triple eliminasi ya. Triple eliminasi ya. Di samping juga yang sudah rutin tuh ya kita periksa darah ya. Kita tahu HB-nya berapa, darahnya bagus nah ya, kemudian kita periksa kencingnya ya. UL-nya ya, ada proteinuri nggak, ada infeksi nggak di saluran kencing ya. Darah, kemudian di samping itu kita harus tahu gula darahnya ya. Ada bakat kencing manis nggak apa tidak, karena itu berisiko terhadap janin juga dan juga proses bersalin nantinya ya. Kemudian yang lain lagi kita harus tahu faktor infeksi ya. Ada faktor infeksi terkadang ya. Itulah kan kita namakan triple ya eliminasi ya. Jadi yang pertama yang kita eliminasi itu udah HIV, HIV kemudian hepatitis B dan juga sifilis ya. Hepatitis B, HIV dan sifilis ya terkadang. Jadi kemudian nah sekarang kita di era pandemi COVID, nah ini juga tambah lagi satu nih. Apa nih? Ya ini kita harus periksa periksa untuk status virusnya. Yang paling simpel, yang paling sederhana kita
screening namanya ya. Kita Screening itu ya. kan dengan pemeriksaan rapid test ya. Dengan rapid test. Rapid test. Itu pun kalau misalnya hasilnya reaktif atau apa, lanjutannya ke periksa swab. Ya. Oke. Artinya kalau misalnya dia dengan di era pandemi seperti ini, dia harus melakukan rapid test terlebih dahulu, gitu dokter ya. Kemudian setelah itu apabila memang dia reaktif, dia harus swab gitu ya, dokter Kade ya. Oke. Kemudian, nah jadi yang laboratorium yang rutin ya itu yang kita kerjakan dan itu semua tujuannya sebenarnya untuk kesehatan ibu hamilnya dan juga untuk kesehatan ibu hamil, itu sahabat bakti biar didengarkan untuk juga. Kesehatan ibu hamilnya dan juga nantinya untuk keselamatan bayi yang akan dikandung. Dan juga untuk keselamatan bayinya dok ya, mungkin tata laksana setelah melahirkan dok. Nanti kalau sebelum, terutama yang triple eliminasi, kalau dari awal kita tahu misalnya HB-nya kurang, bisa kita koreksi ya. Bisa kita koreksi tambah vitamin penambah darah, penambah makanan yang lebih bergizi, dan juga gizinya yang lebih maksimal ya. Atau dari awal kita tahu ada misalnya kencing manis, diabetes, ya lebih awal bisa diterapi. Karena kalau berlanjut bisa mengganggu ke perkembangan janin dan kesehatan ibu juga. Itu sahabat bakti. Dari infeksi, infeksi HIV, infeksi hepatitis, infeksi sifilis, kalau dari awal kita tahu bisa diobatin ibunya. Dan juga itu nanti bisa mencegah penyakit yang sama di bayi yang akan dilahirkan. Berarti buat terlaksana buat si bayi juga ya dok ya? Ya tujuannya untuk jangka panjangnya sebenarnya untuk bayinya. Biar nanti bayi yang lahir itu diusahakan bayi yang memang sehat dan juga meminimalisir komplikasi yang mungkin terjadi. Mungkin itu yang sering jadi pertanyaan, kok saya banyak sekali periksanya dok? Gitu. Mungkin banyak sahabat bakti yang juga ingin tahu dok masalah itu. Nah, kalau misalnya nih dok, ternyata setelah sahabat bakti periksa, kemudian dia ternyata hasilnya reaktif. Setelah itu di swab ternyata hasilnya positif, bagaimana dok mereka untuk melahirkan bayinya seperti apa? Iya dok, untuk COVID dok. Ya, ini yang paling trending sekarang. Trending lagi in banget. Lagi in 8 bulan ya. Maret ogoh-ogoh kemarin kita mulainya dari ogoh-ogoh stop, ternyata besok udah mau ogoh-ogoh lagi. Sudah ya dok. 8 bulan dan hampir setahun ya. Ini memang virus baru ya, virus baru dan kita semua belajar dan juga mengikuti perkembangan yang tetap berubah terus biar ibu-ibu juga tidak bingung ya. Karena kita semua pun masih dalam tahap itu tetap mengikuti update perkembangan tentang virus ini. Yang sekarang yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kalau seandainya kita ketemu misalnya ibu hamil positif misalnya reaktif, nah itu kita lihat fase-fasenya, apakah dia fase awal trimester pertama, trimester kedua, atau trimester ketiga mau melahirkan misalnya. Jadi misalnya kalau kita ketemu misalnya reaktif, nah kita akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutannya berupa pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab. Nah ini kembali ke tadi tergantung fase ditemukan untuk bisa dilakukan penata-laksanaan lebih lanjut. Seandainya mudah-mudahan tidak ya apes-apesnya, seandainya misalnya positif bisa dilakukan pemeriksaan swab. Itu pun hasilnya belum tentu positif juga. Bisa positif, bisa negatif. Kembali juga tujuannya untuk perlindungan ke ibu hamil sebenarnya. Perlindungan ke ibu hamil biar nanti pada proses misalnya bersalin, nantinya juga bisa melindungi bayinya. Bayi yang akan dilahirkan nanti apakah bisa menyusui yang aman untuk perlindungan pencegahan penularan dari ibu ke bayinya ya. Dan juga ke keluarga sekitarnya. Yang paling dekat suami dan juga orang rumah kalau misalnya satu rumah dalam keluarga besar. Jadi itu yang perlu diwaspadai sebenarnya biar tidak panik duluan, takut duluan. Sering keluarga ibu hamil, suami maupun yang ibu hamil sendiri takut periksa malahan. Malahan itu jadi bumerang. Malah jadi ini dokter ya. Nanti malahan pada positif. bersalin nak mau periksa giliran pas ketemu positif bingung sendiri kemana-kemana gitu kan, bukannya mungkin dokternya atau rumah sakit menolak, bukan. Jadi kita sebenarnya dibimbing ya, dipilah ke tempat perawatan yang optimal. Biar ke bisa fasilitas kesehatan yang memang lebih mampu untuk menangani gitu dokter. Karena kita sekarang kan tidak tutup mata, tidak semua rumah sakit, tidak semua fasilitas kesehatan mempunyai tempat untuk pelayanan COVID yang optimal. Yang optimal itu apa? Yang tempatnya memang standar, yang memang ruangannya memang cukup dan juga aman untuk semuanya, aman untuk pasiennya, aman untuk
keluarga pasien, aman untuk petugas semuanya. Mungkin gitu. Siap dok. Nah dok, mungkin sedikit tips ya dok buat ibu-ibu hamil dan juga sahabat Bakti Rahayu sendiri. Gimana nih caranya buat utamanya ibu-ibu hamil agar tidak sampai mereka tertular COVID-19 dok? Apa yang harus dilakukan sama mereka dok? Mungkin tips singkatnya buat mereka sih. Nah ini sebenarnya pertanyaannya bukan hanya untuk ibu hamil aja ya. Pertanyaan ini untuk kita semua. Kita semua, ya Dr. Bayu bisa kena, saya bisa kena, semua bisa kena kan, semua karena ini penyebabnya virus ya. Jadi ini khusus kepada ibu yang lagi hamil juga. Jadi prinsip kita ikuti protokol kesehatan. Kembali kita ikutin apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah ya, kita ikut pemerintah ya protokol kesehatan 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, semuanya itu. Jadi tetap kita dimanapun itu ya, jadi tetap itu prinsip dasarnya ya. Jadi semakin banyak kita ketemu orang dan tidak mengikuti protokol kesehatan, kita akan semakin berisiko. Apalagi sekarang kita daerahnya sudah masuk merah kuning hijau, udah hampir semua sama ya. Kalau dulu mungkin kita masih daerah hijau ya, kita masih bisa menutup diri ya dengan daerah lain. Cuman sekarang udah masuk fase penularan lokal ya, transmisi lokal. Jadi bahkan di sebelah ada klaster keluarga juga dokter klaster keluarga. Jadi kita sebelah rumah pun kita nggak tahu statusnya kalau kita tidak menjaga kesehatan sendiri sebenarnya ya. Jadi itu sebenarnya yang yang kita cegah, dan kita tidak tahu virus itu ada di mana dan siapa yang membawa dan kapan kita kena. Nah itu ya. Yang pentingnya sebenarnya pencegahannya sebenarnya. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih. Itu tadi sahabat Bakti sudah dijelaskan tadi sama dokter Kadek Sukamorte, spesialis obgyn. Jadi bila tata cara dan juga bagaimana sih melahirkan di era pandemi tersebut. Semoga diskusi kita kali ini dapat memberikan wawasan baik bagi sahabat Bakti Rahayu, Dr. Kadek, sehingga nanti teman-teman sahabat Bakti dapat lebih percaya diri dan juga mempersiapkan diri untuk menyongsong kelahiran buah hati. Oke, demikian diskusi pada hari ini. Terima kasih. Rahayu Baktiku, Bakti Rahayu.